undang-undang dan saksi ahli itu mengatakan bahwa yang harus dipenjara, yang harus duduk di kursi terdakwa ini adalah yang upload video. Iya. Orang ini harus dibebaskan. Karena bukan saya yang upload video. Dan video itu adalah pembicaraan berdua. Bukan di depan umum, saya hanya berbicara dengan seorang sopir Grab online. Saya ajak dia berhenti merokok dan ikut Yesus. Karena Yesus Kristus tidak merokok. Masa saya dihukum, divonis 4 tahun oleh hakim? Gara-gara itu? Gara-gara itu. Padahal itu orang yang merekam Bapak bicara. Orang lain yang merekam dan saya tidak pernah Tahu soal rekaman itu sudah beredar. Enggak ada, tiba-tiba viral. Bahkan orang curiga Bapak yang suruh, kan tidak pernah. Saya sendiri mengenal Bapak, tidak mungkin Bapak suruh-suruh hal-hal seperti itu. Ya, benar. Iya. Jadi secara hukum dimanapun saya tidak layak untuk dihukum. Ya. Enggak. Apalagi larang orang merokok. Membantu pemerintah. Iya, dan memberikan contoh keteladanan Yesus yang tidak merokok. Iya. Jadi undang-undang penistaan agama ini beberapa poin di dalamnya itu nggak boleh menghina agama lain ataupun mengajak orang lain dan sebagainya. Yaitu Undang-Undang 156A. Yang itu yang dikenakan kepada saya, penistaan agama. Sebenarnya undang-undang penistaan agama itu sebenarnya menghina Al-Quran, itu setidaknya menggugat Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan kepada orang Yahudi, orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, hai orang-orang beriman. Itu Al-Quran boleh. Apalagi saya sekarang ini masuk Kristen, itu murtad. Orang murtad di dalam hadis, di dalam ajaran Islam itu boleh dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Tetapi kan kita bukan negara agama. Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Yesus Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya, Pastor Joshua Tewu DBS, dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Dan kali ini kembali saya ditemani oleh seorang yang punya reputasi luar biasa di negeri ini, The Phenomenon. Saya beri gelar beliau itu The Phenomenon karena memang sangat fenomenal sekali yang satu ini, saudara-saudara ya. Karena kiprahnya yang kayaknya orang bilang kebanyakan itu urat takutnya udah putus gitu. Sehingga orang-orang kalau dengar dia berbicara, justru orang yang mendengar yang berdebar-debar. Tapi itulah karakter narasumber spesial kita hari ini, ya, Mr. Saifuddin Ibrahim. Shalom Pak Saifuddin. Salam hambanya. Luar biasa. Haleluya. Kita kembali lagi di sesi yang harusnya ini sesi yang menjadi berkat double portion bagi setiap orang yang mendengarnya ya. Ya, nah, berkat anak sulung. Haleluya. Ini yang saya mau tanya dulu sebelum kita masuk lebih jauh ini. Nama Ben Abraham, Abraham Ben Moses, itu bagaimana sejarahnya dan bagaimana kisahnya? Tapi nanti saja. Kita akan bicarakan setelah yang satu ini. Ya, baik. Seperti yang saudara ketahui, saya Pastor Joshua Tewu dalam program Perspektif Joshua Tewu. Saat ini ditemani oleh narasumber spesial kita, Abraham Ben Moses.
yang tidak lain dan tidak bukan adalah the phenomenon Saifuddin Ibrahim. Nah, Pak Saifuddin, kita mau berbicara kali ini dengan prioritas khusus untuk memberikan semacam sumbangsilah, pandangan, ya, perspektif dari seorang Saifuddin Ibrahim yang warga negara Indonesia asli dan punya kecintaan terhadap negeri yang luar biasa indah ini tidak diragukan, ya, dan memang pempercaya Tuhan yang setia. Ya. Ya, dan sebelum kita berbicara, saya penasaran dengan nama ini, Pak. Ya, sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh hal-hal yang perlu dibicarakan dan meminta sudut pandang seorang Saifuddin Ibrahim, tolong Bapak jelaskan dulu. Saya penasaran betul ini. Ya, nama Abraham ben Moses itu bagaimana sejarahnya? Bapak pakai nama itu, padahal orang kan lebih akrab dengan Saifuddin Ibrahim yang sangat fenomenal itu. Silakan Pak Sai. Saya orang Bima, jadi kalau orang Bima itu namanya dua. Nama pertama itu nama dia sendiri, nama yang kedua itu pasti bapaknya. Jadi Saifuddin itu nama saya, Ibrahim itu nama bapak saya. Oke. Setelah saya jadi orang Kristen, saya mau pakai nama apa kira-kira untuk menjadi orang Kristen? Saya pakailah nama Abraham ben Moses. Abraham itu bapak segala bangsa, dan ada guru rohani saya. Setiap saya mendengar nama Ibrahim atau Abraham itu, saya gemetar. Oh, saya pakailah nama ini. Ben Moses itu kita tahu sejarah dunia ini karena Musa. Karena dia menerima lempengan tulisan Taurat itu dari Bapa, dari Tuhan itu sendiri. Dan nama Musa itu adalah nama yang melekat sehingga orang tahu sejarah sebelumnya. Tahu sejarah Abraham, tahu sejarah Yusuf, itu karena Musa. Kalau tanpa Musa, kita blank, kosong semua tentang sejarah. Gara-gara Alkitab, Kejadian dan cerita semua itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ya, itu. Musa yang tulis. Musa yang mendapatkan itu semua. Kalau nggak ada Musa, kita nggak tahu siapa Ibrahim. Dan Musa itu legenda 3 agama Abrahamik. Iya, Ya. benar. Islam, Kristen, Yahudi. Iya. Itu dikenal sekali nabi yang spektakuler. Oh, jadi itu Iya. alasannya. Nah, waktu saya masuk penjara, ada ayah rohani saya, Gembala almarhum itu Jos Lamel, menambah nama saya Paulus. Jadi Paulus Abraham Moses. PAM. PAM itu berarti air. Air. Oh, paham. PAM, air. PAM. Perusahaan air minum. Oh, jadi PAM, Paulus Abraham ben Moses. Moses. Waduh. Oh, jadi diharapkan Bapak jadi PAM ya? Iya. Jadi semacam saluran air kehidupan. PAM rohani itu ya. Iya. Dengan singkatan nama itu luar biasa. Nah, akhirnya Paulus juga melekat pada diri Bapak semacam visi ya. Ingin menjadi seperti Paulus di Alkitab begitu ya. Benar. Luar biasa. Kenapa Bapak tertarik dengan tokoh Paulus? Paulus itulah yang menginspirasi saya harus menjadi penginjil. Padahal Paulus itu tokoh Alkitab, tokoh Kristen yang paling dibenci oleh, paling tidak yang saya dengar dari mualaf-mualaf ini, paling benci banget dengan yang nama Paulus ini. Makanya saya harus menerima itu. Penduduk Indonesia ini 260 juta. Kalau orang Kristennya kira-kira 40 juta, 50 juta, yang 200 juta mengutuk saya. Tetapi ada 60 juta orang di Indonesia mendoakan saya. Doa orang benar. Sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Karena imannya luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Jadi memang nama Paulus juga harus dipakai untuk tetap fokus kepada visi untuk menjadi seperti Paulus yang dipakai Tuhan, luar biasa ya. Dia setia dengan visi. Amin. Itu Paulus. Nah, itu dia tuh. Itu yang harus pemirsa ketahui. Jadi nama Saifuddin Ibrahim itu sekarang punya nama kedua, the second names, yaitu Paulus
Abraham ben Moses. Kalau disingkat ini PAM. PAM itu perusahaan air minum. Atau pangkalan air minum. Supaya melalui Saifuddin Ibrahim atau Abraham ben Moses ini, Anda bisa menerima air minum kehidupan dari setiap firman Injil yang diberitakan. Luar biasa. Oke. Pak Saifuddin, saya mau serius ini. Karena saya kadang-kadang dengan Pak Saifuddin jarang serius ini. Tapi saya betul-betul mau serius ini. Karena di mana-mana kita berdebat juga, kadang-kadang kita bercanda aja ketawa ya. Orang-orang ngeri lihat kita berdua kalau berdebat, Pak. Apalagi berdebat jalanan ini, berdebat spontanitas loh. Tapi kita santai aja. Yeah. Orang-orang yang pada kabur itu, ingat di Pematang Siantar kemarin, Pak. Para mu'alaf nggak berani menghadapi Saifuddin Ibrahim dan Joshua Tewu. Gitu ya. Kalau dua orang ini bertemu, mereka terkencing-kencing. Iya, dari tim Surabaya minta, saya bilang tidak ada masalah, mau 7 mu'alaf saya hadapin. Cuma dia bilang tambah 1 teman, saya pilih bapak, mereka nggak mau terima. Saya bilang, Saifuddin Ibrahim aja saya dampingin saya. Oh jangan katanya. Terus apa dong? Ya, tidak masalah. Nanti kita bahas masalah itu secara khusus, Pak. Tapi kita mau berbicara begini, Pak. Dimulai dari, mohon maaf saya harus bertanya, dimulai dari semacam, bagi saya itu insiden ya. Insiden politik atau insiden hukum yang menjebloskan Bapak ke dalam penjara. Padahal sebenarnya dalam penelitian bahkan kesaksian ahli pun, Bapak itu sebenarnya tidak patut dipenjarakan dengan kasus yang membawa Bapak masuk dalam penjara itu. Ya, tapi saya perlu penjelasan yang lebih rinci karena sebenarnya kasus video di awalnya itu yang membuat Bapak dijerat, padahal yang upload atau yang sebarkan video itu juga tidak masuk penjara justru. Bagaimana sebenarnya duduk ceritanya, Pak? Ya, undang-undang dan saksi ahli itu mengatakan bahwa yang harus dipenjara, yang harus duduk di kursi terdakwa ini adalah yang upload video. Iya. Orang ini harus dibebaskan. Karena bukan saya yang upload video. Dan video itu adalah pembicaraan berdua. Bukan di depan umum, saya hanya berbicara dengan seorang sopir Grab online. Saya ajak dia berhenti merokok dan ikut Yesus. Karena Yesus Kristus tidak merokok. Masa saya dihukum, divonis 4 tahun oleh hakim? Gara-gara itu? Gara-gara itu. Padahal itu orang yang merekam Bapak bicara. Orang lain yang merekam dan saya tidak pernah. Tahu soal rekaman itu sudah beredar. Enggak ada, tiba-tiba viral. Bahkan orang curiga Bapak yang suruh, kan tidak pernah. Saya sendiri mengenal Bapak, tidak mungkin Bapak suruh-suruh hal-hal seperti itu. Ya, benar. Iya. Jadi itulah yang menjadikan saya masuk penjara gitu. Nah, tuduhan itu. Memang itu jelas saya yang ngomong dan saya mengakui semua bahwa itu pembicaraan saya dan bukan orang lain. Video itu bukan rekayasa dan nggak ada yang dipotong-potong. Kalau video Ahok kan dipotong-potong dan direkayasa. Video Ahok direkayasa dengan memakai Al-Maidah 51. 2 tahun penjara. Nah, secara hukum dimanapun saya tidak layak untuk dihukum. Ya. Nggak. Apalagi larang orang merokok. Membantu pemerintah. Iya, dan memberikan contoh keteladanan Yesus yang tidak merokok. Iya. Ya kenapa? Di mana salahnya ya justru? Itulah. Tapi memang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan saya harus masuk penjara dan mau membungkam si Saifuddin Ibrahim ini, mulutnya terlalu lancang. Lancang di mana? Saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah korupsi. Apa kesalahan saya? Yang setimpal. Sama dengan kata Pilatus, Pontius Pilatus, orang ini tidak ada alasan untuk dihukum mati. Begitu kata Pontius, dan dia cuci tangan. Tetapi ada hakim di zaman now. Desakan massa ketika itu, Pak. Iya. Orang-orang Yahudi kan, kaum elit
agama Yahudi yang sangat membenci Yesus, lalu mempolitisasi dan menggunakan tangan kekuasaan. Iya. Kira-kira itu yang kena Bapak juga yang di zaman sekarang ya? Semua, semua. hampir semua sama, benar semua. Cerita zaman dulu terulang lagi. Bahwa jadi begini hambanya. Kita mau membangun peradaban Indonesia maju di masa yang akan datang. Oke. Cita-cita Jokowi ini harus kita dukung. Tetapi di antara untuk membangun peradaban masa depan Indonesia yang bagus, harus ada rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Nah, hakim, polisi, jaksa adalah 3 serangkai yang akan membangun peradaban Indonesia ke depan. ya. Dan harus ada perangkat hukum, perangkat undang-undang untuk membuat bangsa ini beradab. Penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan hukum mendampingi mereka di dalam kehidupannya. Yang berkeadilan. Yang berkeadilan. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan biadab. Nah loh, ini penting dicatat. Iya, kita ini bukan bangsa biadab. Iya, yang barbarian. Bukan bangsa barbar, dan bangsa Indonesia tidak pernah menjajah bangsa manapun. Ya, betul. Ini yang hebat dari sejarah nenek moyang kita. Dan sistem pergantian politik pun tidak pernah di Indonesia sejak zaman Soeharto, zaman Soekarno sampai Jokowi ini ada kudeta. Ya. Dan itulah yang membanggakan saya tentang Indonesia NKRI yang kita cintai ini. Walaupun ada upaya-upaya tapi tidak berhasil. Tidak berhasil, karena tidak ada teladan sebelumnya bahwa walaupun ada pepatah patah satu tumbuh 1000. Gitu. Lah ini dipatahin dulu. Dan nggak boleh begitu. Nah, ini yang kita bangun dalam perspektif pandangan kita tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi dibutuhkan konstruksi hukum yang mapan, tentu yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai yang namanya tatanan kehidupan berbangsa yang beradab. Amin. Indonesia Benar. yang tercinta ini kan. Ya. Dan dari sisi ini Bapak ingin menyoroti bahwa perlakuan hukum mestinya sama terhadap semua elemen masyarakat Indonesia. Tidak pandang bulu. Nah sekarang persoalannya kan kita diperhadapkan dengan institusi penegakan hukum yang berpihak Pak, yang diskriminatif. Nah, saya biasa bilang begini, mestinya kejaksaan itu tidak boleh menganut agama, karena kejaksaan itu bukan institusi beragama. Polisi juga harus netral dari keberpihakan agamawi, ya, termasuk pengadilan, Pak. Nah, tetapi kenyataan kadangkala, tanda kutip nih, seperti desakan massa, kemudian mereka jadi berpihak. Ya. Nah, pandangan Pak Saifuddin tentang mayoritas minoritas dalam konteks kehidupan beragama ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini mencederai proses hukum atau pembangunan konstruksi hukum kita untuk menuju kepada bangsa yang beradab ini atau tidak? Silakan Pak. Masalah ini saya melihat bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia itu selalu mencederai keadilan. Banyak kasus-kasus yang selama ini, mulai dari dipenjaranya Yusuf Roni 5 tahun pada zaman Soeharto. Kalaupun saya masuk Kristen zaman Soeharto, mungkin lebih berat lagi hukuman untuk saya. Jokowi sudah berupaya sedemikian rupa agar peraturan-peraturan daerah itu jangan atas nama agama. Sekarang perda-perda ini Syariah. Banyak yang melanggar Undang-Undang Dasar 45, yaitu Undang-Undang Syariah inilah, perda inilah, nggak boleh ini, itu, dan sebagainya. Biarkan agama itu tumbuh sendiri. Karena kita ini bukan negara agama.
Yang Kristen mau masuk Islam, orang Kristen nggak boleh sakit hati. Iya. Orang Islam mau masuk Kristen, terserah. Iya. Kalau adu ayam, jangan satu dipegang, satu dilepas. Lah ini adu ayam nggak bagus. Itu perspektif hukum kita ini ya seperti itu. Satu ayamnya dipegang, yang satu dilepas. Akhirnya nggak imbang. Kira-kira itu yang perlu saya analogikan seperti itu. Sama dengan undang-undang penistaan agama ini. Bahwa di dalam undang-undang penistaan agama itu orang tidak boleh menghina agama lain. Ya. Tetapi pelaksanaannya sebenarnya undang-undang penistaan agama ini adalah undang-undang yang menghina Al-Quran. Karena Al-Quran boleh menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan boleh dibunuh lagi. Oh gitu? Di dalam Al-Quran. Ada di mana itu surat? Oh, ayatnya banyak. Ayatnya sekarung ada. Jadi tumbuhnya terorisme itu tidak bisa dilepaskan daripada kitab suci mereka. Jadi undang-undang penistaan agama ini beberapa poin di dalamnya itu nggak boleh menghina agama lain ataupun mengajak orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Yaitu Undang-Undang 156A. Yang itu yang dikenakan kepada saya, penistaan agama. Sebenarnya undang-undang penistaan agama itu sebenarnya menghina Al-Quran itu setidaknya menggugat Al-Quran karena Al-Quran mengatakan kepada orang Yahudi, orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, hai orang-orang beriman. Itu Al-Quran boleh. Apalagi saya sekarang ini masuk Kristen itu murtad. Orang murtad di dalam hadis, di dalam ajaran Islam itu boleh dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Tetapi kan kita bukan negara agama. Dan kita tidak berada di satu itu. Biarkan saja seperti Amerika. Bebas beragama, lu mau ngomong apa kek. Asal jangan melakukan kriminal. Ya. Jangan kriminal. Jangan memaksakan keyakinan. Jangan memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dengan anarkisme. Jadi kalau agama yang dijadikan undang-undang aturan, maka selama ada non-Islam, selama ada orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, negara nggak aman. Harus Islam semua. Itu cara berpikir undang-undang penistaan agama. Lah, tapi di tempat lain, di negara-negara lain, yang mungkin Bapak bisa sebutkan itu, yang negara berbasis agama tertentu, porak-poranda juga Pak? Itu awalnya pola pikir manusiawinya bahwa kalau hukum Islam berlaku, maka tidak ada lagi perzinaan, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi mabok-mabok, minuman keras, dan sebagainya. Tapi siapa yang jamin itu? Jamin. Polisi mana yang mampu melakukan itu? Nggak bisa. Sekarang Aceh. Orang istri pejabat yang dihukum, dicambuknya pelan. Tapi kalau orang miskin, orang susah, cambukannya 3 kali cambuk, orang sudah pingsan. Itu sudah lagi viral itu. Oh bisa, ada diskriminasi dong? Diskriminasi. Kita kan berada di dalam orang minoritas. Ya Ahok terima sajalah hukum 1 ayat 2 tahun. Saya juga harus terima 4 tahun. 4 tahun. Itu masih ringan. Ahok cuma 1 ayat, saya 6.666 ayat sudah nggak percaya lagi. Jadi kalau diundang-undangkan seperti hakim yang memutuskan Ahok, saya harus dihukum 12.000 tahun. 12.000 tahun penjara. 12.000 tahun penjara. Silakan. Bapak sudah ada dalam keabadian itu, penjara abadi. Ya. Nggak apa-apa, silakan dihukum dengan baik. Saya akan terima apapun. Paulus bilang, kenapa kamu nggak mau menerima ketidakadilan dalam hidupmu? Terima sajalah. Saya terima karena Paulus yang ngomong. Firman Tuhan yang mengajarkan kita boleh menjadi nomor 2. Jadi orang banyak berpikir dengan masuknya Saifuddin Ibrahim ke dalam penjara, kapok nih, jerah dia nih. Dan diharapkan Bapak berpulang kembali ke masa lalu.
Nggak mungkin. Yesus itu bilang, A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Jadi senang sekali kalaupun saya mati di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara saya menemukan sukacita surgawi yang luar biasa. Luar biasa. Banyak kesempatan saya baca Alkitab justru di penjara. Dalam penjara, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih hebat lagi. Oh, bisa merenung bagaimana ratapan. Saya membaca, saya menangis. Bahkan di dalam penjara pertama saya memenangkan 18 muslim terima Yesus. Haleluya. Ini katanya pendeta penista agama. Penjara kedua, saya ketemu lagi dengan banyak dan hari-hari saya itu diintimidasi oleh mereka. Saya ditekan, saya mau dipukul, saya ini. Ini Asep ini sudah membunuh 2 orang, kamu yang ketiga katanya. Apa kata saya terhadap preman penjara? Jadilah kehendakmu Tuhan. Seminggu kemudian banyak pendeta yang besuk saya. Saya dikasih berkat oleh mereka, akhirnya saya beli berkat banyak sekali, Indomie 4 kardus tiap minggu, napi-napi yang kelaparan saya kasih, dan beritanya luar biasa. Pendeta penista agama itu ternyata orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita katanya. Luar biasa. 60 muslim terima Yesus di penjara kedua. Oh haleluya. Puji Saya Tuhan. nggak pernah takut. Jadi rupanya itu cara Tuhan. Jadi Tuhan izinkan saya. walaupun kita diperlakukan tidak adil dengan menggunakan oknum kekuasaan ya, tapi Tuhan bekerja luar biasa ya Pak. Penjara ketiga lebih banyak lagi. 100, sampai 3 penjara 3 pindah. kali penjara pindah. Bukan main. Udah di situ saya harus berjuang. Saya harus berantem tiap hari dengan 5 orang teroris yang bom Sarina itu. Oh, berantem terus, dipukul, dikeroyok. Saya nggak pernah takut ya. Ya, kamu jual saya beli. Kamu beli, ya saya jual juga. Bukan lu aja yang jual, gua juga jual. Oh jadi sampai begitu ya? Teroris itu mengancam terus. Tetapi setelah dia tahu bahwa yang membeli nasi bungkus dia di dalam penjara, 50 nasi bungkus tiap Senin dan Kamis, baru dia diam. Ternyata pendeta yang membeli. Akhirnya mereka nggak musuhin saya. 120 muslim terima Yesus di penjara yang ketiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika hambanya Pak Gilbert datang besuk saya di penjara, dari jauh dia sudah bilang haleluya katanya. Begitu pelukan dengan saya, dia tanya apa kabar. Saya katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Dia yang nangis. Dia nangis. Dikiranya saya sedih dalam penjara. Iya, betul. Saya membaptis orang di penjara, saya mendidik dan melatih. Saya mentor. Saya punya mentor 8 orang asisten untuk mengajar mereka ini, dan luar biasa. Jadi Bapak diberikan murid banyak di penjara justru. Murid banyak dalam penjara. Haleluya. Dan sekarang ini sudah banyak yang keluar, itu saya tampung juga mereka. Haleluya. Saya tampung napi-napi itu. Puji Tuhan. Dan sayalah satu-satunya mungkin di seluruh dunia hari ini yang dapat gelar gembala napi. Bagus. Bagus Pak, bagus. Karena banyak gereja bahkan menutup diri buat mereka, kasihan. Pendeta-pendeta takut terima mantan napi Pak, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak membuka hati untuk itu kemuliaan luar biasa. Tuhan pasti berkati Bapak luar biasa. Ada yang sudah bekerja dengan saya, ada yang melayani dengan saya, ada yang nanya rumah juga. Saya kasih alamat rumah. Saya nggak takut. Semuanya ini milik Tuhan. Dia hanya percayakan kita sebentar. Itu yang saya alami, sehingga saya bisa sedikit tersanjung dengan cerita Daud yang ada di Gua Adulam. Ya. Dia ada di Gua Adulam, ada 400 penjahat yang di situ dijadikan
dilatih, dididik oleh Daud untuk mengenal, memuji Tuhan, Luar biasa. dan jadi tentara awal untuk bertahan dari Amin. Saul. Saul ya Luar biasa. Itu perasaan saya. Tapi pas itu kontekstualnya. Iya. Luar biasa. Nah, jadi saya waktu datang ke penjara untuk besuk Bapak itu penjara keberapa itu? Penjara kedua. Oh, yang kedua. Dan itu cukup viral kedatangan saya, Pak, karena saya khotbah lalu kemudian banyak orang tulis luar biasa. Iya. Wah, macam-macam kan seperti itu. Jadi itu penjara kedua ya? Iya, penjara kedua. Nah, penjara ketiga itu saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan dan saya banyak ditolong oleh hamba-hamba Tuhan, baik hamba Tuhan yang di dalam penjara maupun hamba Tuhan yang datang dari luar. Dan saya bikin aturan boleh melayani di penjara tapi harus bawa 150 bungkus nasi. Karena napi-napi ini untuk teman-teman ini, itu. Mereka akhirnya senang sekali Ide melayani yang bagus sekali, jadi berkat luar biasa ya Pak. Puji Tuhan. Jadi pemirsa, sebenarnya penjara bagi seorang Saifuddin Ibrahim itu tidak lain dan tidak bukan tempat indah untuk lebih banyak lagi memenangkan jiwa. Jadi sebenarnya Pak, setelah dengar begini, sebenarnya orang-orang yang punya masalah dengan kegiatan penginjilan Bapak ini kayaknya tidak akan merekomendasi lagi Bapak masuk penjara karena kalau masuk penjara lagi pasti jiwa-jiwa dimenangkan lagi di sana. Tapi Tuhan punya aturan, Pak. Iya. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan, kalau kita memang dari Tuhan pasti berbuah. Orang-orang pasti dimenangkan karena Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Nah, sekarang kita lanjut Pak Saifuddin untuk bahasan. Ada satu frame yang dibangun yang itu meresahkan banyak orang. Saya sendiri sudah meluruskan di beberapa tempat tentang istilah kristenisasi. Jadi itu digiring opini bahwa kristenisasi itu adalah sesuatu hal yang jahat, kriminal, dan patut dijatuhkan hukuman. Tapi sebelum kita bahas itu lebih jauh, Pak, kita lihat dulu yang satu ini. Dan hukum manakah, hakim manakah yang bisa menjatuhkan hukuman kepada seorang Saifuddin Ibrahim? Maka ternyata saksi ahli pun itu semuanya ngawur. Apalagi saksi ahli agama. Itu masa katanya Nabi istrinya hanya 4. Saya tunjukkan bukunya ini, tulisan Haikal Muhammad, Menteri Pendidikan Mesir menulis tentang sejarah Muhammad. Mengatakan istri Nabi itu ada 11. Ada saksi ahli agamanya dipakai oleh jaksa, didatangkan oleh jaksa. Istri Nabi Muhammad katanya 4. Saya kecewa. Tapi saya mau marah sama siapa pada waktu itu karena hakim dan jaksa tidak mau mendengar saya. Ya, karena soal saksi ahli kan ini bicara latar belakang kepakaran, Pak. Iya. Yang menulis itu pakar dari Kairo langsung, dari universitas mana yang doktornya Kairo. Iya, Kairo, yang nggak dilakukan lagi, dia punya kompetensi. Iya. Dibandingkan dengan kompetensi kita di sini. Saksi ahli yang saya tanya pakai bahasa Arab nggak bisa ngomong pakai bahasa Arab itu saksi ahli. Malu merah mukanya.